Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini Sabtu 23 September 2023 dengan judul renungan Adakanlah persekutuan dengan surga. Ayatnya di dalam Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Daud melalui nyanyian di tengah-tengah pergantian dan perubahan hidupnya mengadakan hubungan dengan surga. Anak gembala yang sederhana ini menyanyikan nyanyi-nyanyian yang diugubahnya sendiri, dan musik yang keluar dari kecapinya menjadi suatu pengiring yang indah bagi alunan suaranya yang masih segar itu. Kenyataan-kenyataan sifat dan keagungan Khaliknya yang dilihatnya setiap hari memenuhi hati penggubah syair yang masih muda ini dengan rasa kagum dan kesukaan. Setiap hari ia semakin erat berhubungan dengan Allah. Pikirannya senantiasa menembusi hal-hal yang baru, sehingga ia memperoleh pokok pikiran yang segar, yang memberikan ilham kepadanya untuk mengubah lagu dan memainkannya dengan kecapinya. Alunan suaranya yang merdu, yang berkumandang di udara, dipantulkan kembali oleh bukit-bukit, seolah-olah merupakan jawab terhadap kegembiraan dari nyanyi-nyanyian malaikat di surga. Talenta-talentanya sebagai pemberian yang berharga dari Allah telah digunakan untuk memuliakan pribadi yang telah memberikannya. Kesempatan-kesempatannya untuk merenung-renungkan dan bermeditasi telah memperkaya dia dengan hikmat dan pengabdiannya yang telah menjadikan dia dikasihi oleh Allah dan malaikat-malaikat. Setiap berkas terang yang baru telah menyebabkan pernyataan kegembiraan, pengabdian yang lebih nikmat kepada kemuliaan Allah dan penebus itu. Kasih yang menggerakkan hatinya, kesedihan yang mengganggu dia, kemenangan yang menyertainya, semuanya merupakan pokok pikiran bagi pikirannya yang giat itu. Dan apabila ia melihat kasih Allah di dalam segala pimpinan dalam hidupnya, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan pujian. Suaranya menggema dalam nyanyian yang merdu, kecapinya mengumandangkan kesukaan yang amat besar. Umat Tuhan yang dikasihinya, kita merasa terberkati lewat renungan kita hari ini, bagaimana gambaran daripada sukacita kita yang dapat kita nyatakan seperti yang dilakukan oleh Daud pada saat dia masih muda. Dia berada di padang belantara menggembalakan domba-dombanya, dan dia selalu merenungkan kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupannya, dan dia melantunkan puji-pujian dalam syair yang dia gubah sendiri dan memainkan musik kecapinya dengan indah untuk mengiringi, dan semua itu menyukakan hati Tuhan dan membawa sukacita, kesenangan dalam kehidupannya oleh karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Kebahagiaan itu membuat dia menjadi anak yang dicintai oleh Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Biarlah kiranya ini menjadi pelajaran indah bagi kita juga, supaya kita selalu merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, dan yang menjadi kekuatan yang membawa kesehatan baik secara fisik dan mental, terutama juga yang akan menguatkan iman dan pengharapan kita. Biarlah kita tetap bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan yang maha tinggi yang ada di sorga. Oleh karena kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau tetap memandang kepada kami hari ini ya Tuhan. Kembali karunia kehidupan yang Tuhan percayakan menjadi satu berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena hidup yang kami lalui dari hari ke hari, kami memperoleh sukacita, kedamaian, dan dalam berkat yang Tuhan karuniakan untuk segala kepenuhan kami, semua hanya oleh karena berkat Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin melalui pekabaran firman yang sudah kami terima saat ini pun menolong kami, supaya dapat menyadari bagaimana kasih Tuhan yang tak berkesudahan, dan kami dapat sembahkan itu lewat puji-pujian dan juga ya Bapa dalam ibadah kami kepadamu. Terima kasih hari ini Tuhan, kami
mau mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami mau untuk diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah umat-umat Tuhan menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada, yang memancarkan akan kemuliaan Kristus, sehingga nama Tuhan terlihat dalam kehidupan kami untuk dapat memenangkan orang lain, untuk membawa mereka lebih dekat padamu. Berkati kiranya Bapa kehadiran Tuhan dalam hidup rumah tangga, untuk menuntun umat-umat Tuhan menjadi Eden yang kecil di dunia ini, gereja Tuhan. Engkau juga tuntun ya Bapa, sehingga dapat mempersiapkan jiwa-jiwa dalam menantikan kedatangan Tuhan, sehingga begitu banyak umat-umat-Mu yang akan diangkat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan, biarlah kiranya bagi bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkati ya Bapa dalam tahun-tahun politik yang ada. Demikian juga dalam menghadapi baik pandemi, demikian juga dengan cuaca yang tak menentu sekarang ini. Biarlah Engkau yang akan menjadi penuntun dan membawa berkat. Dan biarlah harapan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap bersuka cita untuk bisa memuji memuliakan Engkau dan memiliki kebebasan untuk menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Terpujilah Engkau Bapa. Semoga hari ini hidup kami sepenuhnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.